Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siliwangi Motor dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa teman-teman, sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk saudaraku yang muslim, minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk saudaraku yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baiklah teman-teman sahabatku sekalian, dalam video kali ini saya akan mereview ada sebuah keluhan di Peugeot 307 SW, yaitu cek engine-nya itu selalu nyala dan dibarengi dengan tulisan anti-pollution fault pada MID-nya. Padahal sudah kita scan dan sudah kita ganti barang yang atau part yang memungkinkan menjadi penyebab daripada fault tersebut. Seperti apa faultnya dan apa yang akan kita lakukan langkah berikutnya. Nah, seperti ini teman-temanku sekalian. Cek engine pada mobil ini selalu nyala ya. Saat di on, cek engine memang kan harusnya nyala, tetapi ketika mesin sudah hidup harusnya dia mati. Coba sekarang kita hidupkan. Nah ini seperti maksud saya ini ya. Nah ini ketika mesin sudah nyala pun cek engine-nya selalu nyala dan di MID tertera tulisan anti pollution fault. Tadi ya sudah terlewat. Coba kita ulang lagi. Muncul anti pollution fault. Kira-kira faultnya apa dan apa yang sudah saya ganti namun tetap cek engine ini nyala. Coba kita sekarang buka scanner ya untuk kita cek apa sih yang menjadi penyebabnya. Nah ternyata kerusakannya ini teman-teman, permanent fault mixture regulation currency. Nah, kerusakan ini biasanya disebabkan oleh map sensor ya. Coba sekarang kita baca dulu parameter map sensornya. Ini manifold pressure ya. Nah teman-teman, ini di manifold pressure-nya itu nilainya sudah 499 bar m bar. Sementara rekomendasinya itu saat leading itu antara 350 sampai 390. Ini artinya sudah ada kebocoran di vakum. Atau bisa jadi si penyebabnya itu sensornya sendiri yang rusak. Namun pada mobil ini kita sudah ganti ya, kita sudah coba ganti pakai mobil yang normal, bahkan kita sudah ganti pakai barang yang baru, nilainya tetap di 485. Jadi dengan demikian analisa saya itu berarti ada kebocoran di sistem kevakuman atau ada kebocoran di klep, ada kebocoran di ruang bakar yang menyebabkan nilai kevakumannya itu menjadi tinggi. Itu analisa saya, tapi kita harus buktikannya nanti dengan cara top overhaul, kemudian kita skir klep apakah benar apa yang saya analisa atau tidak, atau barangkali teman-teman ada yang punya pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan mobil ini pun mesinnya agak kurang enak teman-teman ya, agak sedikit pincang gitu ya. Coba kita dengarkan di suara knalpot dulu ya, yang lebih jelas mungkin untuk di video ini. Nah ini dari gas buangnya juga sudah perih ya, perih, dan ini kedengaran agak dedet gitu ya, seperti pincang lah gitu, cuman sedikit banget gitu. Terus sekarang kita ke ruang mesin. Ya nuhun Pak.
Nah ini suara mesinnya juga nggak enak ya, pincang gede gitu. Nah yang saya maksud tadi manifold sensor, manifold apa namanya, pressure sensor itu ini ya, map sensor itu sudah kita ganti yang baru. Kemarin sudah coba kita ganti yang baru dengan yang ini, itu tetap tidak ada perubahan. Bahkan kemarin sudah saya sempat coba pakai dari mobil yang bagus gitu ya, tetap tidak, mesinnya seperti ini dan nilai di parameternya itu tetap di 400 lebih. Jadi analisa saya, karena ini elektrikalnya sudah kita cek, sudah kita ganti, tetapi tidak ada perubahan. Kalau menurut analisa saya, kerusakannya itu di bagian mekanikal. Jadi kita putuskan untuk top overhaul, yaitu untuk melakukan skir klep dan pemeriksaan klep, dan yang pastinya kita skir klep ya. Coba setelah kita skir klep nanti kita cek lagi hasilnya apakah analisa saya tepat atau tidak. Guys, pertama-tama kita akan cek kompresi dulu ya, dan cek businya. Mana busi yang terus dibuka, Matep? Nah ini kelihatan dari businya juga udah hitam ya, berarti ini miksturnya, campuran bahan bakar udara dan bensinnya nggak seimbang. Biasanya kan penyakit seperti ini disebabkan oleh tadi map sensor tadi ya, tetapi dikarenakan kita sudah ganti map sensor sampai 2 kali kita nyoba ganti map sensor tidak ada perubahan, makanya kita putuskan untuk skir klep. Coba nanti setelah dicek busi kita akan tes kompresi. Kita mulai dari silinder nomor 1. Yuk. Selanjutnya silinder nomor 2. Silinder nomor 2 jauh lebih bagus ya. Silinder nomor 3. Ya. Sip. Terakhir silinder nomor 4. Up. Wah, ini terlalu. Nah, ini mungkin ya yang menyebabkan menyebabkan kompresi angin kompresi ke map sensor membesar. Ini melebihi ini. Sementara tadi yang nomor 1 di bawah 10 nggak rata kompresinya. Ya udah kita turunin aja lah. Sementara tim lagi mengeksekusi menurunkan silinder head. Itu bekas bensinnya biru-biru gitu matanya. Pertamax ini. Nah, Pertamaxnya ada bekas biru-biru Pertamax. Nah ini teman-temanku sekalian kondisi silinder head, dan yang bikin kompresi tidak jelas ternyata ini packing headnya jebol. Ini terjadi di silinder nomor antara nomor 1 dan 2 sampai patah. Ini kemungkinan ada masalah di headnya. Tadi yang jebol itu ininya. Nah ini ada cacat. Ada cacat ya. Ini harus kita perbaiki dulu. Kita slap dulu.
Ini mengakibatkan ruang bakar juga jadi kotor. Jadi begitulah kira-kira kenapa map sensor selalu error. Dan setelah kita cek, akhirnya kita putuskan ganti ring piston juga ya, karena setelah kita ukur gapnya udah agak jauh. Teman-teman, ini mesinnya sudah naik kembali, sudah dirapihkan. Sekarang akan kita coba hidupkan. Nanti pas dihidupkan, cek engine-nya apakah masih nyala atau sudah mati dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek engine-nya ternyata masih nyala ya, dan masih keluar anti pollution valve. Sekarang kita akan baca dulu parameter kevakumannya. Tapi sebelumnya kita cek dulu mesinnya ya, apakah halus, ada perubahan dengan sebelumnya. Kalau mesin ini udah rata ya, hidupnya udah rata, per silindernya itu 1 2 3 4 udah nggak pincang lagi. Sekarang coba kita baca parameter map sensornya ya, kevakuman map sensornya. Teman-teman, ini cek engine-nya udah kita hapus ya. Tadi kita hapus dulu. Kemudian kalau dibaca parameternya sekarang udah normal, stasioner. Dia rekomendasinya 390 bar, dan ini juga stasioner 390. Sekarang kita buktikan nanti dengan test drive ya, setelah beberapa jam, beberapa saat, apakah dia akan muncul lagi anti pollution valve atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes jalan, tes sore-sore. Anak-anak masih pada kerja. Tapi ini nggak cukup hanya ngetes jalan aja ya teman-teman, nanti harus dicoba sampai beberapa hari, beberapa minggu. Mudah-mudahan tidak keluar lagi anti pollution valve-nya. Jadi kira-kira begitu video kali ini teman-teman, sampai di sini dulu. Kesimpulannya, ketika cek engine nyala dengan keluhan anti pollution valve, dan setelah kita ukur map sensornya, kita cek kesalahannya, ternyata map sensor, dan itu belum tentu map sensornya. Dan ternyata seperti yang terjadi di mobil ini, kejadiannya bukan dari map sensornya, ternyata dari engine-nya yang bermasalah. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.